Shalom, selamat sore. Senang sekali kita bisa ketemu di sesi ibadah pasutri yang istimewa hari ini. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan, hari ini kita kedatangan tamu istimewa seperti yang kita wartakan di Warta Jemaat 2 minggu, 3 minggu terakhir ya, yaitu kita akan mengadakan workshop khusus tentang bagaimana menyampaikan, menginjili anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Saya akan sedikit memperkenalkan profil dari Muse Irwan. Beliau S1-nya di Universitas Surabaya, kemudian setelah itu beliau kuliah mengambil gelar MDiv di STT Saat, kalau nggak salah sekitar tahun 2002-2003 praktek di Banjarmasin ya. Saat itu 2003 ya, saat itu saya ketemu dengan beliau untuk pertama kali. Luar biasa sekali pelayanan di sana, dan ketika sekarang 10 tahun lebih, kita 20 tahun lebih, kita bisa ketemu lagi. Iya benar, anak saya udah 20 tahun lebih ya, jadi waktu itu anak saya baru lahir. Oke, kemudian setelah dari Saat, beliau ambil program MTH di Trinity Theological College Singapura, dan kemudian tahun 2021 beliau menyelesaikan PhD di Biola University, begitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan diberkati dengan pemaparan yang sudah beliau siapkan untuk kita sama-sama. Beliau akan sampaikan materi sekitar 40-45 menit, setelah itu kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi sambil beliau menyampaikan materi, silakan siapkan pertanyaannya, silakan siapkan hal-hal yang paling menggelitik dari rumah yang sudah kita siapkan untuk kita sama-sama diskusikan nanti ya. Kepada Muse Irwan Pranoto kami persilakan. Shalom, senang sekali boleh ada di sini bersama dengan saudara ya, boleh bersama-sama kita mau mendiskusikan satu tema yang sangat penting, saya percaya, dan boleh ketemu dengan teman-teman lama sama Pak Alex ya. Pak Alex memang kayak 10 tahun baru ya, padahal sebenarnya 20 tahun. Muse Petrus juga asalnya dari Surabaya sama-sama, jadi teman-teman lama. Senang di acara ini kita mau mencoba untuk menjawab kemungkinan adanya kekhawatiran atau kegelisahan orang tua Kristen kalau kita itu jangan sampai lah ya, misalnya gagal membawa anak-anak percaya kepada Tuhan atau menerima Injil. Makanya temanya memberitakan Injil ke anak sendiri ya. Tentu harapannya setelah anak sendiri terus anak tetangga, anak orang lain juga ya, misalnya begitu ya. Tapi utamanya fokusnya ke anak sendiri hari ini ya. Nah, apalagi ketika kita mendengar dan melihat realita, konon katanya menurut banyak sumber, banyak anak muda yang menolak iman Kristen dengan berbagai alasan. Mungkin mulai dari barat ya, terus kita mulai dengar kayaknya mirip-mirip juga karena globalisasi dan seterusnya, generasi yang baru tidak seantusias mungkin zaman kita muda dulu terhadap Injil, terhadap kekristenan. Jadi ada kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum menyampaikan nanti ada tips-tips praktis, tentunya saya pikir penting sebagai landasan tema ini untuk kita di awal ini terlebih dahulu mengevaluasi kekhawatiran akan kegagalan itu dari terang firman Tuhan. Apa yang sebenarnya seharusnya kita cermati tentang kekhawatiran kita sendiri ya, supaya kita punya satu landasan yang tepat untuk kemudian kita bisa membangun di atasnya hal-hal yang lebih praktis, bagaimana kita memberitakan Injil itu kepada anak-anak kita sendiri. Apa yang dapat menjadi penyebab orang tua Kristen itu tanda petik tidak berhasil membawa anaknya kepada Tuhan? Karena rupanya alasannya bisa macam-macam. Kita mencoba untuk melihat dari terang firman Tuhan ya. Saya mengajak kita membaca dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5 sebagai landasan kita. Oh, ini belum, tadi sudah ya. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca, saya ajak kita bersama berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sebagai umat pilihan Tuhan punya kerinduan supaya iman percaya kami ini boleh kami teruskan kepada generasi-generasi selanjutnya yang Engkau percayakan kepada kami, anak-anak kami sendiri khususnya, dan juga tentunya sebagai gereja ya Tuhan, kami rindu hal ini boleh Tuhan berkati, kerinduan ini sungguh ya Tuhan, supaya melalui generasi kami boleh muncul generasi-generasi yang berikutnya yang sungguh-sungguh membawa tongkat estafet pemberitaan Injil itu ya Tuhan, iman percaya itu, warisan itu Tuhan boleh dilanjutkan. Karena itu Tuhan Kau berkati acara kami ini. Sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan sendiri, dan kami mau mendiskusikan tips-tips yang lebih praktis. Kiranya Engkau tolong juga kami ya Tuhan untuk berdiskusi bersama-sama tentang topik ini. Berkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Saya membacakan bagi kita sekalian 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki sebagai hakim atas Israel. Nama anak sulungnya Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya memerintah sebagai hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami sama seperti semua bangsa lain." Sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mendengar peribahasa yang mengatakan, saudara, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, yang kira-kira artinya, saudara, sifat anak itu tidak jauh berbeda dengan ayahnya atau dengan ibunya, saudara. Itu namanya udah keturunan gitu ya. Nah, dalam penggunaannya, peribahasa ini kadang dipakai untuk menyindir orang, saudara ya. Betul nggak ya? Bila kita melihat seorang anak muda yang sifatnya buruk, ya, kurang baik, terus kita ingat orang tuanya dulu teman kita juga begitu, ya. Terus mirip sama kelakuan anak itu, kita ngomong sesama kita terus mengatakan, memang ya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ingat nggak dulu? Nah, mau lahir ya kita ya. Ingat gak dulu begitu kan ya? Ya kayak gini nih kan ya, orang tuanya misalnya kayak gini nih gitu ya. Nyindir, saudara. Tetapi kadang bisa juga dipakai untuk memuji. Ya tentu saja bisa, tentu saudara ya. Kita akan senang bila kita telah berusaha hidup dengan baik, kita memiliki anak-anak yang juga baik, lalu orang mengomentari dengan peribahasa tadi, memang ya buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Mirip loh, dulu kan hidupnya baik, ya, suka ke gereja melayani. Sekarang anak-anaknya lihat nih, percaya Tuhan, ambil pelayanan, puji Tuhan, buah jatuh ndak jauh dari pohonnya. Jadi peribahasanya sama, bisa pakai buat menyindir, bisa pakai buat memuji, saudara. Nah masalahnya, saudara, kita mendapati dalam kehidupan ini rupanya ada juga buah yang jatuhnya itu jauh dari pohonnya. Ya. Tentu saja dalam arti kiasan menunjukkan anak yang gak mirip, saudara, dengan orang tuanya. Nah di sini juga ada dua kemungkinan, bukan? Kemungkinan yang pertama, saudara, mending kalau anak itu baik, walaupun orang tuanya dulu terkenal kurang baik, ya, tapi anaknya baik. Orang berkomentar, ini namanya perbaikan keturunan. Ya. Wah, dulu amit-amit orang tuanya kita tahu sama ya. Tapi anaknya kok baik ya, rajin loh ya, datang gereja hoki ya, katanya ya. Padahal papa mamanya kayak gitu, kok anaknya bisa baik?
Pernah ketemu? Mungkin waktu saya ngomong ini saudara mulai ketemu ya wajah-wajah orang-orang yang saudara kenal. Siapa ya? Oh itu ya gitu ya. Kita nggak usah sharing saudara hari ini ya. Tetapi di sisi yang lain saudara, yang menyedihkan dan sering dinilai sebagai ironi, yaitu bila orang tuanya baik-baik dulu, tetapi anaknya justru tidak demikian. Bisa saudara bayangkan komentar orang, kok bisa ya? Amit-amit gitu kan ya. Jangan sampai anak gua kayak gitu dan lain-lain. Saudara, tentu tidak seorang pun dari kita yang telah berjuang untuk hidup baik, menjaga kehidupan kita sesuai kebenaran firman Tuhan, yang menginginkan hal demikian terjadi dalam keluarga kita. Betul nggak saudara? Ya. Jadi kalau ada topik tentang bagaimana membesarkan anak di dalam jalan Tuhan secara alkitabiah, bagaimana bisa memberitakan Injil, tentu itu tema-tema yang kita berharap itu boleh kita belajar. Karena kita mengharapkan demikian. Kita sudah berjalan sejauh ini, menjaga kehidupan kita, selaras dengan firman Tuhan, dengan iman percaya, dengan Alkitab. Kita berharap keturunan kita juga demikian. Saudara, memang topik kita hari ini lebih berbicara soal iman ya, bukan moral ya. Tetapi kepentingan iman bukankah seharusnya juga menjadi perhatian utama kita sebagai orang Kristen, saudara? Betul nggak? Walaupun tadi kesannya waktu kita membaca kisah Samuel misalnya, sebentar lagi kita akan membahas itu, saudara. Kesannya lebih ke moral ya. Ini anak-anaknya ini nggak bisa jadi hakim, menerima suap ya, memutarbalikkan keadilan begitu. Ini kan nggak berbicara soal misalnya Kristen atau nggak Kristen gitu ya. Karena memang zamannya masih perjanjian lama kan saudara ya. Tetapi bukankah sebagai orang Kristen kita juga harus melihat, saudara, iman Kristen itu juga sesuatu yang harus menjadi perhatian utama kita. Perbedaan Kristen dan bukan Kristen atau percaya Injil atau tidak, jelas bukan soal ini jalan yang berbeda. Saya khawatir kalau komentar kita misalnya mengatakan anak gua memang gak Kristen tapi dia baik kok gitu. Sebaliknya, anak gua ke gereja tapi gak baik. Dua-duanya kita gak mau saudara. Gak ada yang mending saudara. Karena ketika kita berbicara soal iman itu, Kristen bukan Kristen, percaya Injil atau bukan percaya Injil, ini berbicara tentang tujuan yang sangat kontras. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib karena memang tidak ada jalan lain. Kalau saja di dalam dunia ini ada satu saja jalan saudaraku, yang dengan jalan itu orang itu bisa selamat, Tuhan Yesus gak perlu datang ke dalam dunia, apalagi mati di kayu salib. Tetapi karena tidak ada jalan yang lain, saudara, itu sebabnya Kristus datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib, dia bangkit saudara, dan itu harus menjadi iman percaya yang kita wariskan. Injil itu. Dan itu sebabnya gereja ada saudara. Kalau semua sama, cuma jalannya beda-beda saudara, oh gereja itu boleh ada boleh enggak saudara, ngapain? Toh semuanya sama kok. Tetapi karena saudara kita membicarakan tentang ini, bicara tentang satu-satunya jalan, kita perlu concern, menjadi perhatian utama kita, termasuk kepada anak-anak kita saudara. Tapi kan sekarang ini, yang sore ini kita bicarakan caranya saudara, metodenya gitu. Saya tadi ngomong waktu kita lagi berdoa mempersiapkan acara ini, kalau dari polling yang ada, bagus 80% lebih mengatakan sangat penting, harus kita memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Bahkan ada yang ngomong 80% lebih, harus memberitakan Injil kepada anak-anak kita tiap-tiap hari. Wah, ini orang tua ini penginjil semua ya. Mulai hari ini kita panggil Juantau semua ya. Nah saudara, sebelum lebih lanjut, mari saudara kita mengajak kita melihat dari bahasan terang firman Tuhan. Tadi kita membaca dari kitab Samuel ini, fenomena anak yang hidupnya tidak seperti ayahnya. Dalam konotasi yang buruk. Saudara,
Ini yang tergambar dalam kisah Samuel dan kedua anaknya tadi. Tentu saja sebagai seorang pemimpin yang telah berjuang dalam hidupnya untuk hidup baik dan benar, mengharapkan anak-anaknya pun dapat menjadi pemimpin yang berhasil. Tapi sungguh menyedihkan justru sebaliknya yang terjadi. Nah, kita bersyukur saudara, Alkitab itu apa adanya. Alkitab tidak menutup-nutupi. Ini ada kelemahan, ada kekurangan yang sekarang dibukakan dan kita mau belajar melaluinya, saudara. Saudara, siapa Samuel? Ya, kita mau melihat ini, saudara. Samuel adalah seorang hakim, nabi, sekaligus imam, saudara, yang sangat berhasil. Ya, kita belajar sedikit PA sedikit dulu ya, saudara ya, awal ini ya. Sebagai hakim, saudara, dia baru saja memimpin umat Tuhan itu bertobat kembali kepada Tuhan. Kita tahu fungsi hakim pada zaman perjanjian lama itu. Mereka membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Mereka berhasil memukul kalah pasukan Filistin di Mizpah. Saudara bisa baca di pasal 7, saudara, ayat 2, ayat 17. Bagaimana Samuel dengan gagahnya memimpin umat itu kembali kepada Tuhan. Mengalahkan orang Filistin, saudara. Luar biasa sekali. Berhasil dia. Kedua, dia juga adalah sekaligus seorang nabi. Dia dikenal dari sejak kecilnya begitu peka mendengar suara Tuhan. Ingat gak cerita Samuel waktu masih kecil di rumah Imam Eli, saudara? Dia dengar suara Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Kita tahu cerita itu, saudara ya, di pasal yang ketiga ayat 19 ayat 20. Dari kecil aja dia sepeka dengar suara Tuhan. Nabi itu orang yang dipercaya oleh Tuhan membawa firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, menyampaikan kepada umat. Dan hari itu dia masih kecil, dia sudah menyampaikan suara Tuhan itu kepada Imam Eli. Dan dia adalah imam, saudara. Dari sejak kecilnya ketika Tuhan menolak anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, sudah diberitahukan, saudara, bahwa Samuel adalah pengganti Imam Eli itu. Dia adalah imam. Jadi Samuel ini, singkat cerita, adalah pemimpin yang luar biasa. 3 jabatan langsung, saudara. Dia hakim, dia nabi, dia imam. Dan sangat karismatis, ya, dikagumi banyak orang. Keberhasilan Samuel sebagai pemimpin umat dicatat dalam pidato perpisahannya. Kalau saudara melihat pasal 12 ya, ayat 1 sampai ayat yang 25, saudara. Perhatikan caranya dia berpidato, saudara. Dia mengatakan, di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian yang melawan aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang telah kuambil? Keledai siapa yang telah kuambil? Siapa telah kutindas? Siapa telah kuperas? Dari tangan siapa telah kuterima suap sehingga aku tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Wah, dia berani sekali berpidato seperti ini. Dan dijawab oleh rakyat, saudara. Jawab mereka, engkau tidak menindas kami, tidak memeras kami. Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhanlah saksi terhadap kamu. Orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapati apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dialah saksinya. Luar biasa bukan orang ini? Dia dipercaya, dia dikagumi, saudara. Seorang pemimpin karismatis Kristen, dalam arti percaya kepada Tuhan, dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi sayangnya keberhasilan yang gemilang dalam setiap jabatan kepemimpinan dan tugas pelayanan yang diemban Samuel tidak diikuti dengan keberhasilan dalam keadaan keluarganya, khususnya tentang kedua anaknya, saudara. Dikatakan Samuel memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Yoel. Arti nama Yoel itu Tuhan adalah Allah. Ini pengakuan iman, saudara. Yang kedua namanya Abia, Bapakku adalah Tuhan, Bapakku adalah Yahweh. Kedua anak ini menjadi hakim di Beersheba. Tetapi firman Tuhan mengatakan keduanya tidak ikut jejak ayahnya. Ini kalau dalam peribahasa tadi, buah tidak jatuh dekat dengan pohon, jatuhnya jauh. Mereka mengejar laba, terima suap, memutarbalikkan keadilan. Dan hal ini berakibat fatal penolakan umat dan tua-tua Israel. Sehingga menginginkan raja sebagai ganti untuk memimpin mereka. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari kisah Samuel ini.
Khususnya, saya mau mengajak kita melihat secara objektif, saudara, bahwa yang terjadi dengan keluarga Samuel ini, tadi kan premisnya adalah kita tidak ingin hal seperti ini terjadi juga pada keluarga kita, saudara ya. Kita berusaha menjaga kehidupan kita sekali lagi bersih, baik, sesuai firman. Kita harap keturunan kita juga demikian. Tapi saudara, ada 3 kemungkinan, ya, 3 kemungkinan atau kegagalan peran Samuel sebagai orang tua ini, sebagai pemimpin rohani. Saudara, yang tidak harus itu berbicara soal kelalaian. Yang pertama memang kelalaian, saudara ya, kelalaiannya sendiri. Ini yang kita juga akan evaluasi diri kita ya, jangan sampai kita lalai ya. Tapi tadi saya sudah mengatakan secara pooling kayaknya nggak ada yang lalai, saudara ya. Pada bagus-bagus ya. Nah, yang kedua adalah, saudara, adalah karena Samuel menjadi korban daripada situasi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Saya akan menjelaskan untuk mendasari pembahasan kita. Dan sebenarnya berbicara soal bukan kesalahan Samuel sama sekali. Jadi orang tua kalau punya anak yang tidak seperti orang tuanya, juga jangan melulu menyalahkan diri, saudara. Ada hal juga yang kita perlu sadar, perlu kita pelajari. Nah, ini yang saya mau ajak kita melihat kemungkinan-kemungkinannya ya. 3 kesadaran penting. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, kita mulai dengan evaluasi diri. Tentu saja, saudara, yang pertama kita berbicara soal kesadaran bahwa kegagalan itu bisa karena kelalaian diri kita. Masing-masing kita harus mengevaluasi diri, menyadari dan mengakuinya. Inilah kemungkinan yang langsung terpikir dalam hati banyak orang, ya. Kalau ngelihat anaknya, orang langsung ngomong pasti salah bapaknya atau salah orang tuanya, ya. Kira-kira apa kekeliruan Samuel, saudara? Apa yang mungkin menjadi kelalaian, kekeliruan Samuel? Kalau kita melihat pasal 7 dari kitab Samuel ayat 15 ayat 17, mungkin ini bisa menjadi petunjuk, saudara. Samuel itu terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya di luar, sehingga mungkin itu sebabnya dia kurang perhatian dengan keluarganya. Saudara lihat, banyak tugasnya sebagai hakim. Ya, dikatakan dari tahun ke tahun berkeliling ke Betel, Gilgal, Mispah, memerintah dan memimpin orang Israel di segala tempat itu. Sementara kediamannya, rumahnya bukan di 3 tempat ini. Diamannya di Rama, saudara, dikatakan. Saya membayangkan kasus demi kasus harus diselesaikannya. Belum lagi menolong umat melakukan segala ritual keagamaan karena dia imam. Dia harus memimpin ritual keagamaan sebagaimana yang diukur, diatur di dalam hukum Tuhan. Wow, tentu banyak sekali kerjaannya. Saudara, kesibukan orang tua sampai melalaikan ya tugas penting atau peran pentingnya di tengah keluarga. Itu bukankah juga cocok dengan gambaran kehidupan anak-anak Tuhan dewasa ini? Pembinaan iman dalam keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Tidak seharusnya digantikan oleh apapun. Orang tua wajib menanamkan iman yang benar kepada anak-anaknya. Perintah Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-6, saudaraku, saya kira sangat jelas menekankan Tuhan mau supaya setiap orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Proses itu harus dilakukan berulang-ulang, bahkan menjadi gaya hidup sehari-hari. Itu maunya Tuhan. Setelah saya berpikir, apa mungkin Samuel masih sanggup melakukannya kepada anak-anaknya sendiri? Mungkin Samuel mengajarkan kepada umat di 3 kota yang dilayaninya, tetapi di rumahnya sendiri, apa ada waktu dia? Ini namanya berandai-andai, saudara ya. Mungkin dia mengharapkan asistennya ya bisa menolong. Mungkin dia mengundang guru privat untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Tapi sekali lagi, saudaraku, peran orang tua dalam pendidikan iman anak tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk gereja. Di dalam diskusi teori tentang pelayanan kaum muda, saudara, sering menjadi kritik bahwa gereja itu mulai tahun 80-an khususnya di Amerika, saudara ya, karena youth ministry
studi tentang pelayanan kaum muda itu berkembang di Amerika dengan baik ya. Kritiknya adalah gereja itu mengambil alih ya. Padahal Alkitab atau Tuhan memberikan tugas itu kepada orang tua. Orang tua saudara waktu punya anak masih kecil ya. Anaknya masih SD paling besarnya ya misalnya ya. Itu anak-anak masih lucu-lucu saudara ya, gemesin gitu kan ya. Masih orang tua masih senang gitu ya membesarkan anak, melihat bagaimana mereka tumbuh kembang begitu dan seterusnya. Nah mulai anak itu remaja, orang tua mulai heran. Dulu kayaknya malaikat, kenapa kok sekarang jadi monster gitu kan ya. Mulai ngelawan ya. Ngomongnya mulai kenceng, matanya mulai nggak kayak malaikat lagi ya, dan seterusnya. Orang tua bingung, heran, dan merasa tidak mampu menolong anak-anak ini. Nah sementara pada waktu perkembangan anak memasuki usia remaja itu, orang tua itu kira-kira usianya hampir 40. Bahkan sekarang saudara trennya banyak yang lebih dari 40 waktu anaknya remaja itu. Di dalam usia yang antara hampir dan melewati sedikit 40 itu saudara, orang tua juga di dalam ritme kehidupannya itu puncak-puncaknya. Ya. Mungkin itu dalam meniti karir itulah paling sibuk-sibuknya saudara misalnya ya. Sehingga semakin sulit lagi untuk bisa meluangkan waktu itu. Apalagi ditambah lagi dengan kesulitan untuk memahami anak remaja yang penuh dengan gejolak gitu ya, dinamika ya. Nah, di sanalah kesulitan itu muncul. Lalu kemudian dalam sejarah pelayanan kaum muda itu mulai ada, sebenarnya bukan mulai dari gereja ya, sebenarnya mulai dari para church ya, mulai dari lembaga-lembaga yang mencoba menolong ya, karena memang di dalam masyarakat ada banyak kenakalan remaja, adolescents itu kalau di Amerika pakai istilah itu terminologinya. Sehingga mereka mencoba untuk menolong ya, dari narkoba lah, dari tawuran lah, dari geng-gengan lah, macam-macam saudara kriminalnya ya, dan memang berat ya. Sehingga mereka mulai melakukan itu. Seiring dengan itu gereja juga mulai berbagian, saudara. Mulai ada komisi remaja, komisi pemuda, mencoba untuk menjembatani itu. Dan tentu mempromosikannya kepada orang tua ya. Kita bikinkanlah activity yang cocok buat mereka misalnya ya. Olahraga lah, retret lah, macam-macam lah. Nah orang tua merasa, oh puji Tuhan ya ada jalan keluar ya. Ini gereja mulai hire hamba Tuhan yang khusus melayani anak muda. Puji Tuhan ya. Bagus loh gereja ini ya. Ada yang khusus ya. Kita memilih gereja bahkan yang kalau bisa yang bisa menolong menyelesaikan masalah saya ya. Nah saudara, sehingga kemudian orang tua pelan-pelan merasa kalau sampai anaknya ada sesuatu khususnya terkait dengan iman, ini bukan salah saya, salah gereja. Sudah saya titipin kok gak diajarin ya. Kemarin katanya mau dibantu ya. Nah kalau sekarang enggak. Nah saudara, pelan-pelan tanpa sadar. Ini tapi bukan cerita di sini, ini cerita Amerika saudara ya. Dari tadi ya. Tadi saya ceritanya Amerika. Rupanya itu kemudian menjadi satu problem ya. Orang tua dari sejak Ulangan pasal 6 Tuhan mengatakan kalian yang harus mewariskan iman itu kepada anak-anak. Tanpa sadar kayak diambil alih. Tanpa sadar dibalik keadaan. Ya, nah kita bisa nanti diskusi lebih jauh dari sana. Saudara, seberapa sibuk hari ini kita dengan segala aktivitas kita, mungkin pekerjaan, bahkan mungkin bagi sebagian kita pelayanan. Jangan sampai peran kita dalam mengajarkan pendidikan iman kepada anak dalam konteks tema kita, bahkan memberitakan Injil kepada anak-anak itu tergantikan oleh kesibukan tersebut, saudara. Karena kalau demikian suatu hari, saudaraku, kita akan menyesal. Dan penyesalan itu selalu datangnya terlambat, saudara. Jangan sampai kita lalai. Samuel dalam kisah ini, salah satu kemungkinannya, mungkin dia memang terlalu sibuk. Manusia seberapapun hebat dia itu terbatas. Sehingga ada kesibukan yang satu membuat dia lalai dengan hal yang lain. Bahkan hal yang mungkin itu lebih utama, saudara. Ya.
Nah, mari kita juga mawas diri, mari kita juga mengevaluasi diri, jangan sampai kelalaian itu juga adalah bagian kita. Nah, tapi saya nggak mau kita berhenti sampai di sini, saudara. Mari kita melihat kemungkinan yang lain, saudara. Kemungkinan yang kedua adalah berbicara soal kelemahan, bukan soal kelalaian, saudara. Ada kelemahan, atau kalau bahasa saya, saudara, dari Jawa Timur ya, pakai istilah tekor itu, saudara ya. Ini ada tekornya nih Samuel nih. Apa itu tekor, saudara? Begini ceritanya ya. Kemungkinan kedua saya membayangkan Samuel itu bisa berargumen, dia itu gagal mengajar kedua anaknya, karena memang dia nggak pernah mendapatkan contoh yang baik tentang kehidupan keluarga atau teladan menjadi seorang ayah. Waktu saya ngomong begini mungkin sebagian kita, ya itu saya Pak. Saya nggak pernah diajarin, nggak pernah dicontohin. Bagaimana sekarang mau diminta pertanggungjawaban? Contoh satu-satunya yang melekat dalam pikiran Samuel sejak kecil mungkin adalah cara Eli, imam, mendidik anak-anaknya yang kita bersama tahu gak baik, saudara, menurut cerita Alkitab. Eli itu mendidik anak-anaknya gak baik. Samuel bukan anak Eli. Samuel itu anak Elkana dan Hana. Sebelum Samuel lahir, Hana ibunya itu sangat mendambakan memiliki seorang anak, tetapi ia lama sekali menunggu, tidak juga mengandung. Sampai Hana itu memohon kepada Tuhan dengan nasar, saudara. Kalau anak itu lahir, ia akan mempersembahkannya sebagai abdi Allah di rumah Tuhan. Itu doanya Hana. Itu sebabnya sejak sangat kecil Samuel itu sudah tidak tinggal bersama ibu bapaknya, tetapi dengan keluarga Imam Eli. Karena ibunya janji sama Tuhan, anak ini lahir dipersembahkan untuk menjadi abdi Allah. Namun ironisnya, alih-alih mendapatkan suasana keluarga yang saleh di rumah seorang hamba Tuhan, Samuel justru mendapatkan suasana keluarga yang tidak baik. Eli gagal mendidik kedua anaknya. Bahkan Alkitab dengan sangat gamblang mengatakan anak-anak Eli itu berlaku yang jahat di mata Tuhan. Mereka itu disebut sebagai orang durjana, tidak mengindahkan Tuhan. Mereka itu korupsi korban persembahan. Mereka berzina. Tuhan itu menegur Eli. Karena bukan hanya gagal, Eli itu kadang-kadang juga ikut perbuatan anak-anaknya. Justru anak yang merayu bapaknya terus ikut bapaknya ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara, yang saya mau ajak kita membayangkan adalah, ini tafsiran, saudara ya. Kalau keluarga imam saja seperti itu, waktu itu, ya, bisa kita bayangkan bagaimana gambaran keluarga-keluarga biasa lainnya. Tidak usah terlalu heran kalau keluarga-keluarga yang lain yang bukan imam, ya 11-12 lah. Samuel memang tidak terpengaruh dengan segala kejahatan anak-anak Imam Eli. Tetapi tetap saja dia tidak pernah mendapatkan figur ayah yang bisa diteladani untuk mendidik anak-anaknya. Inilah yang saya pikir menjadi salah satu penyebab kegagalan Samuel, saudara. Bukan karena kelalaian, tetapi lebih karena kelemahan. Saya mau ini juga menjadi salah satu kemungkinan, bukan? Saudara, mendidik anak itu tidak mudah. Itu sebabnya kita harus menyadari kelemahan kita. Mungkin ada di antara kita juga yang dalam latar belakang kita juga kurang, saudara ya. Kurang mendapatkan pembelajaran, keteladanan. Kita nggak tahu juga, waktu kita baru punya anak itu, baru kita tahu, kok nggak gampang ya, kok ada masalah ini, masalah itu. Nah masalahnya, kita orang timur tuh kadang-kadang kita malu mengakui, bukan? Kita coba-coba, apalagi sekarang kan gampang coba-coba cari tahu, saudara ya. Kita cari di AI, cari apa ini ya, gimana caranya, kalau anak gue begini, bagaimana caranya, kalau anak gue begini, bagaimana caranya. Kita lebih seneng mengandalkan diri kita, mencari-cari sendiri. Saudara, sebenarnya yang saya ingin tekankan di dalam poin yang kedua ini, kita perlu belajar dan saling mendukung satu dengan yang lain, saudara.
Saya membayangkan di gereja ini boleh ada kelompok-kelompok yang saling mendukung. Saya kira itulah kelompok pasutri-pasutri yang diharapkan di dalam gereja. Pasutri-pasutri dengan pergumulan keluarga masing-masing yang tentu saja di dalam fase kehidupan kita itu kita memiliki kemiripan-kemiripan, saudara. Kelompok yang bisa saling mendoakan, saling memberikan masukan, bahkan saling memberikan teladan, mempraktekkan firman Tuhan. Sebuah peribahasa Afrika kuno saudara mengatakan, it takes a village to raise a child. Butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Saya harap gereja tidak menjadi tempat yang saling menghakimi anak orang. Tuh anak dia tuh, untung anak gua enggak gitu. Anak itu tuh, anaknya si itu, anaknya si ini. Kita harus concern. Kalau sampai ada problem dengan anak yang menjadi bagian dari keluarga gereja, saudara, kita harus juga punya concern itu. Punyakah kita perhatian untuk saling mendoakan, saling mendukung, berbagi, saudara? Salah satunya acara seperti ini tentu dimaksudkan supaya kita boleh lebih terbuka satu dengan yang lain. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling menolong. Karena we need each other. Kemungkinan ketiga, saudara sadar bahwa kegagalan itu bisa juga bukan karena kelalaian, bukan karena tekor, kelemahan, tetapi hanya karena memang kita itu terbatas, saudara. Mungkin Samuel telah berusaha mendidik anak-anaknya dengan baik di tengah segala kesibukannya. Mungkin juga saudara kan ya, dia walaupun dia sibuk, setiap kali dia mesti ingat, dia selalu menegur, dia selalu membimbing, dia selalu menolong anak-anaknya. Mungkin juga walaupun Samuel itu tidak pernah punya teladan, tetapi dia adalah seorang yang banyak belajar dari orang lain. Mengingat saudaraku, Samuel itu seorang yang digambarkan dalam Alkitab rendah hati orangnya. Beda sekali catatan tentang kegagalan anak-anak Samuel dengan anak-anak Imam Eli misalnya dalam kitab ini. Kitab yang sama. Menceritakan kegagalan anak Imam Eli dan kegagalan anak-anak Samuel. Ada quality different. Ya. Jadi pertanyaannya saudara, kalau memang Samuel sudah menjalankan perannya dengan baik, andai kata umpama, apakah mungkin, sekali lagi ya, andai kata orang tua itu bisa menjalankan perannya dengan baik, apakah mungkin anaknya itu bisa menjalani satu kehidupan yang kurang baik? Saudara, di sanalah saya ingin mengajak kita juga berpikir tentang keterbatasan, saudara. Sebaik apapun kita berusaha mendidik, saudara dan saya itu terbatas. Kita tidak bisa memastikan bahwa usaha kita itu pasti berhasil. Anak itu bukan produk pabrik. Kalau gini hasilnya pasti gitu. Anak itu manusia. Ini hal yang harus kita sadari. Jangan sampai kita terjebak dengan mempersalahkan diri dan mempersalahkan orang lain yang kita lihat anaknya kok tidak seperti dia. Kesadaran akan keterbatasan itu seharusnya mengingatkan kita pentingnya mendoakan anak-anak kita sejak kecil. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga dan meluruskan jalannya. Ada orang tua yang begitu ketat dalam segala hal kepada anaknya dan mengira dengan demikian dia sudah bisa memastikan anak-anaknya itu aman. Sampai kita lupa berserah kepada Tuhan, saudara. Kita pikir caranya harus begini. Ini baru aman. Ya. Tetapi di sisi yang lain juga jangan berpikir kalau kita sudah berdoa berarti itu urusan Tuhan. Akibatnya kita akan marah dan kecewa ketika tidak terjadi seperti yang kita doakan. Saudara, setiap pribadi itu Tuhan berikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan mereka. Kegagalan setiap anak harus dilihat dari faktor dosa
yang merintanginya untuk taat kepada Tuhan. Saudara, setiap manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam keterbatasan ini, saudara? Dua hal. Satu, kita harus terus mengingatkan anak-anak kita dan mendoakan dia. Jangan pernah menyerah. Never give up. Kalau kita mulai melihat mungkin anak-anaknya ada yang sudah lewat remaja dan memang mulai melawan, bahkan mulai berkata saya tidak mau ke gereja lagi, saya tidak mau percaya Tuhan lagi. Terus kita mengatakan gagal aku sebagai orang tua. Terus kita tidak mau lagi tahu tentang anak kita. Saudara, anak itu Tuhan percayakan, dititipkan kepada kita. Never give up, saudara. Kita terus mendoakan dia, mengingatkan dia. Tugas kita mengingatkan dia, saudara. Menolong dia untuk ingat kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, pastikan kepada dia bahwa pintu anugerah itu selalu tersedia bagi mereka. Kita ingat kisah anak yang hilang itu, yang papanya selalu menunggu anaknya itu pulang. Suatu hari waktu saya kuliah di Singapura, seorang pendeta bersaksi, saudara. Dia bilang suatu kali anaknya yang kuliah perempuan, saudara, memutuskan gak mau percaya Tuhan lagi, terus pergi. Kawin lari dan pergi jauh. Bapak ini bilang sejak hari itu sedih sekali dia. Tapi dia terus mendoakan anaknya. Setiap kali ada kesempatan untuk mengirimkan pesan, dia selalu berkata, Papa menunggu kamu pulang. Tuhan mengasihimu, Papa juga mengasihimu. Kapan kamu akan kembali? Saudara, kadang-kadang penantian itu butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi di dalam kesaksiannya mengatakan suatu hari anak itu benar-benar pulang. Saudara, anak itu perlu tahu bahwa ada pengampunan. Emosi, kemarahan, kejengkelan yang kita luapkan kepada anak yang mengecewakan kita. Karena kita merasa sudah berusaha, sudah investasi waktu, investasi segalanya supaya dia jadi baik, dia percaya Tuhan, kok gagal. Saudara, yang kita harus selalu memastikan dia tahu ada pintu anugerah. Dan dia perlu kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, 3 hal ini ya yang saya ajak kita lihat ya. Baik kita bisa ada kelalaian, kita harus evaluasi. Kita bisa ada kelemahan kita. Kita butuh sesama kita. Kita perlu belajar, kita perlu diingatkan, kita perlu ditolong, ya. Tapi juga kita terbatas. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara, kita harus ingat kita terbatas. Karena itu kita terus harus bersandar kepada Tuhan dan peka dengan pimpinan Tuhan bagaimana menolong anak-anak kita itu. Dengan 3 hal yang kita sudah siapkan itu, mari kita sekarang belajar bagaimana memberitakan Injil kepada anak kita sendiri, saudara, ya. Nah, saya mau membagikan beberapa tips bagi kita sekalian. Setelah itu kita akan tanya jawab ya. Talk show ya. Saya kira yang paling pertama, saudara, yang nggak ada adalah kita perlu memastikan keyakinan keutamaan Injil. Sebelum kita beritakan kepada anak, mari pastikan dulu apa kita sudah kenal dan yakin akan keutamaan Injil itu. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan kalau kita sendiri gak percaya sebenarnya. Jadi mari kita pertama-tama tanya kepada diri kita sendiri, seberapa yakin kita, seberapa kenal kita dengan Injil. Kalau tidak, saudara, maka gak heran kalau kita setengah hati membawa anak-anak kita juga percaya. Orang yang tidak memperkenalkan Injil kepada orang yang dekat dengan dia, saudara, hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia gak sayang orang itu. Dia gak peduli dia mau mati, mau hidup, mau percaya, mau gak percaya. I just don't care. Tapi ini konteksnya kan anak sendiri, gak mungkin lah kita gak sayang dia. Kita tentu saja sayang dia. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kita tidak yakin Injil itu adalah satu-satunya yang bisa menolong dia.
Kalau kita tidak yakin ya sudah, tema hari ini pun tidak penting. Karena kita tidak yakin kok. Jadi yang paling pertama, apakah kita yakin? Apa kita kenal Injil? Kalau kita belum kenal, kita belum yakin, kita perlu belajar. Kita perlu bertanya. Kita perlu memastikan saya ini bukan Kristen keturunan. Saya bukan cuman Kristen karena dulu sekolah Kristen. Saya bukan karena Kristen karena pas deket sini terus diajakin datang sini, terus saya ke sini. Tapi saya sungguh-sungguh tahu apa itu Injil. Mengapa saya percaya kepada Kristus? Saudara, sebelum orang tua itu punya keyakinan itu, wah, nggak usah ngomong saudara soal bagaimana caranya memberitakan Injil. Pasti nggak ada, pasti setengah hati lah. Mau belajar tips apapun, ya kita coba sebentar terus mundur lagi. Kita nggak akan ada satu semangat, kita perlu melakukan ini. Nah, dalam hal ini saudara, saya mau cerita satu cerita yang diceritakan oleh Kenda Krisidin, seorang pakar pelayanan kaum muda. Di dalam bukunya Practicing Passion, di awal sekali saudara, dia memberikan satu cerita tentang Abraham itu. Dia mengatakan begini, ingat gak cerita Abraham itu diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak ke atas gunung itu. Terus dia mengatakan, mendramatisir saudara, bisakah saudara bayangkan perasaan Abraham waktu dia mendengar Tuhan minta itu? Permintaan yang kejam bukan? Anak satu-satunya Tuhan minta bawa ke atas gunung, persembahkan bagiku. Kalau saudara jadi Abraham, apa yang saudara pikirkan? Apa yang membuat Abraham itu menggandeng anaknya, pelan-pelan naik ke atas gunung itu? Satu, kita mengatakan Abraham kayaknya tahu ya. Kayaknya tahu nanti Tuhan akan sediakanlah domba itu, gitu kan. Kita soalnya tahu endingnya saudara. Jadi kita nggak terlalu rasa excited bagaimana ya. Tapi Abraham kan enggak saudara. Waktu itu dia membawa anaknya itu. Apa yang membuat, pertanyaannya Din adalah, apa yang membuat Abraham itu bisa menggandeng tangan anaknya pelan-pelan mendaki gunung itu? Lalu dia menyimpulkan begini saudara. Saya kira yang bisa mengokohkan kaki seorang ayah menuntun anaknya mengikuti apa yang diminta oleh Tuhannya adalah Tuhan itu lebih tahu, Tuhan itu lebih mengasihi, tidak ada jalan lain, alternatif lain selain mengikuti Tuhan. Itu yang terbaik buat anaknya ini. Kalau Abraham ragu, ya, mungkin tengah jalan dia bilang sama anaknya, nak, cepat lari. Tuhan tuh minta kamu dikorbankan. Lari. Artinya apa? Artinya ada alternatif lain. Siapa tahu anaknya itu nanti akan gede jadi orang penting. Dia bisa jadi orang saintis, dia bisa jadi orang kaya, dia bisa. Kita membayangkan tanpa Tuhan masih ada alternatif lain. Maka kita menjadikan Tuhan itu cuma salah satu alternatif saja. Tetapi andai kata umpama ketika kita memahami kisah Abraham itu sebagai Abraham itu jelas tahu ini satu-satunya. Tuhan itu yang paling tahu dan dia paling mengasihi. Ini bahkan dia yang memberikan sendiri. Tidak ada jalan lain selain membawa anak ini kepada Tuhan seperti yang Tuhan mau. Oh saudara, tidak akan dia bisa membawa anak itu pelan-pelan naik ke atas gunung. Sama saudara, kalau kita merasa ada jalan lain, tidak harus dia percaya Tuhan. Pokoknya dia nanti jadi anak baik-baik, hormat orang tua, nikah sama orang yang baik-baik, kerjanya baik, sayang sama saya, bisa pelihara saya waktu tua. Tema ini tidak penting sama sekali buat saudara pasti. Karena itu cuma alternatif. Tetapi kalau saudara tahu ini satu-satunya, dia harus. Saudara, kita tidak akan membiarkan hanya begitu saja. Kita akan berpikir. Dan saya senang saudara datang ini. Saya kira paling enggak saudara punya satu kerinduan. Kita sama-sama mau belajar.
Ya, kita sendiri harus tahu bahwa Injil itu satu-satunya. Dan itu yang gereja juga terus mengumandangkan, bukan? Kita diajak memikirkan 1 bulan tentang misi, tentang Injil, tentang pentingnya orang percaya dibawa kepada Tuhan, apalagi anak kita sendiri, bukan? Yang kedua, saudara, ini modal juga ya. Selain modal pertama kita yakin akan Injil, modal yang kedua adalah relasi kita perlu baik, saudara. Ya, relasi kasih di tengah keluarga kita. Saudara, anak itu juga nggak sempurna, sama seperti kita juga nggak sempurna. Jangan bandingkan anak sama anak orang lain. Ya, apalagi kita ngomong, Papa kasih kamu makan apa? Orang lain juga makannya sama, ya. Anaknya bilang mereknya lain, Pak. Ya. Makan sama-sama beras, mereknya yang beda, Pak, katanya, ya. Nggak usah banding-banding, ya. Tetapi dalam keluarga itu Tuhan ingin saudara terjalinnya kasih gitu. Kasih itu bukan karena anak kita itu baik, bukan karena anak kita itu nurut, tetapi dia adalah anak kita. Segala keberadaannya itu menolong kita untuk belajar mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya, bukan karena kita cute, geai, ya, gemesin. Enggak, kita nih jengkelin juga saudara dalam konteks Tuhan, bukan? Tetapi dia mengasihi kita. Nah, kita belajar mempraktekkan kasih Allah itu pertama-tama di tengah keluarga kita, saudara. Mengasihi orang di luar keluarga kita seringkali lebih gampang karena kita tidak tiap hari ketemu dia. Mengasihi orang-orang di tengah keluarga kita sendiri dengan segala keberadaannya. Khususnya anak-anak kita konteks hari ini. Tentu kita belajar mengasihi seperti Allah mengasihi. Ini perlu ada dulu, ini modal awalnya. Kalau nggak ada ini bagaimana kita mau ngomong, bagaimana memberitakan Injil? Semua itu sudah susah, saudara. Relasi itu perlu ada, perlu dibangun. Kita perlu sadar bahwa keluarga itu Tuhan adakan supaya kita belajar untuk mengasihi. Kita perlu bertumbuh dalam kasih itu. Jangan bertanya, kenapa Tuhan kau berikan anak yang seperti ini di tengah keluargaku? Anak orang lain tuh begitu gampang dikasih, anakku begitu susah dikasihi. Ya. Tuhan bilang, aku ingin kau bertumbuh dalam kasih. Belajar mengasihi. Yang ketiga, saudara. Tema kita memberitakan Injil kepada anak sendiri. Seakan-akan ada satu program untuk menginjili anak. Tetapi sebenarnya, saudara, menginjili anak itu perlu menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Perlu menjadi sesuatu yang bukan program, tapi memang kita punya biasa membicarakan tentang Injil atau tentang Allah atau tentang spiritual kerohanian di tengah keluarga kita. Kadang-kadang saudara dalam keluarga itu kita ngomong soal apa, saudara? Apa yang paling sering diomongkan dalam keluarga kita, ya? Kita ngomong soal makanan mungkin, ya. Apa sih yang paling sering sih? Mungkin kapan-kapan kita survei begitu, ya. Apa yang paling sering kita bicarakan di dalam keluarga itu? Waktu keluarga kumpul tuh apa yang paling sering? Ya. Apakah tentang makanan, tentang film, tentang mainan? Kalau sama anak tentang pelajaran, how is school, ya. Bagaimana tesmu, ya. Bagaimana nilaimu? Jadi topiknya itu apa gitu. Yang harus kita belajar untuk membiasakan adalah membicarakan soal yang kaitannya sama Tuhan, sama Injil, sama Alkitab. Biasa enggak? Tiap kali ngomongin soal yang sifatnya rohani kayak kikuk gitu loh. Apalagi memberitakan Injil menjadi sesuatu yang awkward waktu disampaikan. Tapi kalau kita biasa melakukannya, misalnya ya, kita mengadakan mesbah keluarga, sesuatu yang biasa kita lakukan. Yang memang keluarga kita tuh sering kumpul bersama-sama, biasa membicarakan firman Tuhan, berdoa bersama. Jadi anak gak merasa awkward. Ada apa ini papa ini? Habis pulang dari acara
GKY Karawaci ini memberitakan Injil. Ya, rasa heran gitu. Ada apa ini ya? Diajari apa tadi gitu? Rasa gak biasa gitu loh. Tetapi kalau itu sesuatu yang konteksnya itu sudah biasa, saudara, walaupun kita mungkin baru belajar tips tertentu, gaya tertentu, tapi bukan menjadi sesuatu yang kayak kikuk. Tapi sudah biasa kita lakukan. Jadi perlu ada, saudara. Ya, waktu doa bersama, waktu sharing orang tuanya menyaksikan tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi hal-hal yang memang biasa dilakukan itu bisa menolong saudaraku untuk menanamkan Injil itu kepada anak-anak kita. Benih yang ditabur, yang disertai dengan doa, saudara, tentu tidak akan pernah sia-sia. Di sanalah akan ada pertumbuhan, tapi harus dibiasakan. Ya. Keempat, tentu saja saudara, action speaks louder than words. Bagaimana memberitakan Injil kepada anak? Tentu it means more than that. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil kalau gaya hidup kita tidak kayak Injil, saudara? Anaknya ngomong doang ini ya, ngomong tok ini. Tiap hari tidak ada gaya Injil itu nampak dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan berita Injil itu? Saudara, dia baru tertarik kalau dia bisa melihat bedanya papa mama dia dibandingkan papa mama orang lain kan. Papa mamaku lain, gaya hidupnya diubahkan oleh Injil. Itu promo berita yang paling kuat, saudara. Terakhir, mungkin ini yang nanti kita banyak diskusi. Bagaimana menolong anak kita dalam keraguan imannya. Saudara, kalau anak kita mulai menunjukkan dia ada ragu dalam imannya, ya, jangan buru-buru kayak kita itu panik. Terus yang muncul tuh emosi yang menguasai kita itu. Hah? Kamu gak percaya Tuhan lagi? Waduh, apalagi sampai ngomong gini, malu papa nanti kalau di depan teman-temannya papa. Kamu gak mau ke gereja lagi? Apa kata orang? Musuh Petrus sendiri marah sama papa gitu ya. Jadi ini soal wajah papanya begitu loh ya. Soal apa namanya ini, apalagi orang timur ya, face itu loh ya. Mienzi itu kayak sesuatu yang kayak sangat ini kan. Wah, anak langsung, oh jadi gue percaya Tuhan ini cuma masalah wajah lo gitu kan ya. Lu malu gak malu gitu. Tunggu dulu ya. Ada space for doubt, saudara ya. Ada ruang untuk keraguan di dalam perjalanan spiritual journey itu. Tuhan Yesus suatu kali memuji Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di antara semua nabi ya, tidak ada yang sebesar Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis luar biasa mendapat endorse dari Tuhan Yesus. Suatu kali waktu dia dalam penjara, saudara, Matius pasal 11 itu menceritakan, dia minta 2 orang muridnya untuk pergi ke Tuhan Yesus bertanya, engkaukah Mesias yang akan datang itu ataukah aku harus menunggu yang lain? Ada Daud di sana, saudara. Ya. Saudara, Daud itu manusiawi. Karena kita ada keterbatasan. Besok kita akan ngomong apa dalam khotbah tentang logic and faith ya, tentang iman. Kita ngomong tentang keraguan juga, saudara. Ada hal yang kita nggak bisa menjelaskan, terus kita mulai ragu. Masa kayak gini? Ya. Saudara, orang muncul keraguan itu. Nah, keraguan itu bukan masalah utamanya. Yohanes Pembaptis waktu ragu itu, dia mengambil langkah yang tepat, yaitu dia mengutus murid, karena dia nggak bisa, dia ada dalam penjara kan ya. Dia mengutus muridnya datang kepada Yesus. Menolong anak dalam keraguan itu untuk kembali datang kepada Tuhan. Menceritakan keraguannya itu. Itu tugas kita, saudara dan saya. Kita perlu memahami, kita perlu mengerti apa yang menjadi inti keraguannya. Kita bisa petakan, saudara, ya, apa yang menjadi keraguan anak muda zaman sekarang tentang iman Kristen. Ya, anak saya pernah tanya, saudara, waktu itu soalnya saya masih sekolah di Amerika ya, jadi mereka juga studi di sana.
Jadi tantangannya memang mungkin bisa beda, saudara ya. Dia tanya gini ya, kenapa orang Kristen itu kok benci LGBT katanya ya? Kok benci sama orang gay gitu loh? Ya, itu pertanyaannya. Saya jawab, masa sih? Siapa emang yang benci? Iya, katanya nggak boleh itu. Loh, tapi kan kamu tanyanya kenapa kok benci? Apa benci papamu nih sama gay, sama LGBT gitu? Pernah lihat papa itu benci gitu? Misalnya apa? Apa yang dilakukan? Kok bisa dibilang benci itu dari mana gitu? Ada keraguan, saudara. Iman ini kok begitu? Tapi kebanyakan itu dari apa yang didengar, bukan? Apalagi anak sekarang melihat internet, melihat apa yang sedang dibicarakan, lalu mulai meragukan hal-hal tertentu. Nah, kita perlu belajar, terus minta hikmat sama Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk mengakui papamu, mamamu ini terbatas. Ada yang papa mamamu belum tahu. Nanti kalau belum tahu, nanti papa mama cari tahu. Tapi pertanyaanmu itu penting, pertanyaanmu serius. Papa mama akan cari tahu dan benar-benar cari tahu. Kita perlu tanya sama sesama kita, para pengurus juga, atau para hamba Tuhan, saudara, gembala kita serius mau cari tahu. Jangan, itu mah pertanyaan anak-anak. Saudara, dia punya keraguan. Keraguan itu perlu diberi tempat, tapi perlu ditolong. Ya. Kita perlu menyadari ada kelemahan. Kita perlu mengakui ada keterbatasan. Tapi bagaimana kita bersama-sama anak kita mencari jawaban. Itu seringkali yang akan menolong dia memahami Injil secara personal. Ya. Saya berhenti sini dulu, kita lanjutkan dengan ini yang lebih. Saya mau kenalin satu buku ini. Ya, ini buku orang tua belajar apologetika kepada anak-anaknya yang kecil, ya, menjelaskan tentang iman Kristen ya secara dalam bahasa anak-anak. Ini sudah terjemah Indonesia. Perkantas saya kira yang terjemahin. Ya, literatur Perkantas. Nah, yang satu lagi adalah buku Sticky Faith ya. Buku ini menolong orang tua, memberikan tips-tips kepada para orang tua bagaimana iman itu menjadi sesuatu yang sticky ya, yang lengket gitu. Pergumulan di Amerika, saudara, kalau anak itu masih remaja, high schools ya, maksudnya masih middle school, high schools, sometimes masih oke, ya, karena masih ikut gitu sama orang tuanya ya, kalau mau ke gereja sama-sama begitu. Tapi begitu college, begitu dia sudah pindah ke asrama atau ke kota lain dan sering sekali di situ ya, makanya para orang tua kayak kesepian gitu karena anak-anaknya sepergi, mereka mulai nggak mau lagi mengadopsi iman orang tuanya. Sehingga buku ini mendorong orang tua untuk bisa menciptakan atau membangun suasana dalam keluarga yang membangun iman yang lengket, yang sticky, yang bisa tolong anak itu. Termasuk bagaimana gereja juga bisa menjadi bagian yang menolong para orang tua. Gereja bukan mengambil alih peran orang tua, tapi bersama-sama dengan orang tua untuk mewujudkan hal itu. Ini yang penting ya. Saya kenalkan buku ini supaya kita bisa belajar lebih banyak. Silakan Pak Alex. Kita duduk. Ya. Saya di kanan. Baik, selamat sore. Terima kasih. Saya sapa dengan Muse Irwan ya, supaya lebih. Oke. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah menyimak dari awal sampai barusan tadi, banyak sekali yang sudah kita dengar, kita dapat masukannya, kemudian informasi dari firman Tuhan dan hal-hal yang lumayan praktis yang sudah Muse sampaikan ke kita. Tentu saja kita punya pertanyaan, kita punya concern, kita punya hal-hal yang menurut kita ini kok ada yang mau saya diskusikan. Ya, salah satu tantangan yang paling besar bagi generasi Z hari ini Muse adalah bahwa
kalau saya baca di artikel itu, mereka yang punya teknologi hari ini. Kita justru numpang teknologi mereka. Kenapa? Dikit-dikit mereka yang lebih dulu tahu, dikit-dikit mereka yang lebih dulu pinter, lebih dulu pandai menguasai. Dan kita malah nanya, yang ini gimana ya? Mereka ajarin kita. Itu bukti bahwa kita tamu di teknologi mereka ya. Nah, itu hal-hal yang membuat kita seperti tadi tertantang untuk, oke, kita mau belajar nih, kita mau bekalin diri juga nih, gitu ya. Oke. Nah, saya sebenarnya punya beberapa pertanyaan yang sudah kita dapat dari polling itu. Tapi pasti di antara Bapak Ibu semua ada pertanyaan yang mau bertanya langsung ke Muse Irwan pada sore hari ini. Saya kasih kesempatan sesi pertama mungkin 2 penanya dulu, baru kita coba jawab. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan penanya-penanya berikutnya. Ada pertanyaan? Oke, ada 1 Bapak, 1 lagi siapa? Oke, sambil nunggu kita dengar dulu pertanyaannya, sebutkan nama, dari mana, dan silakan ditanya Pak. Tes. Cek. Oke. Silakan, terima kasih ya. Kesempatannya. Saya Junri, saya berasal dari Gereja Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Iya, terima kasih Pak. Dan saya diundang oleh Pak Richard melalui WA. Iya. Dan saya kira ini sangat penting, PI terhadap anak sendiri. Iya. Tapi di Amerika itu ada seorang hamba Tuhan besar dalam tanda petik yang punya 3 anak, Amy, Jason, dan Matthew. Namanya Rick Warren. Yang mengherankan saya itu anaknya yang bungsu namanya Matthew Warren, dia bunuh diri. Pertanyaan saya adalah apakah Rick Warren, hamba Tuhan besar dalam tanda petik itu, gagal mem-PI anaknya karena 3-nya itu 1 bunuh diri. Atau memang dia tidak terpilih dalam teologi Calvin, unelection, ya itu ya, pilihan yang terbatas itu. Mungkin Musa bisa memberi penjelasan. Pak Jordi. Junri. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan Pak Julius di belakang. Iya, selamat malam. Nama saya Lius. Pertanyaan saya, ya kita kan kalau mau menginjili anak itu kebanyakan punya agenda tersendiri gitu. Ada agenda terselubung lah. Kita mau ngomong sesuatu itu, mau ngomong firman Tuhan itu, kepengennya tujuannya ini, sasarannya ini, supaya dia itu ya berubah gitu ya. Jadi kan ujung-ujungnya kayak ngotbahin dia gitu kan. Nah berarti bagaimana kita itu bisa jadikan itu tadi spiritual conversations, gak ada agenda terselubung. Memang itu yang jadi sehari-harinya kita bicarakan. Jadi gak ada agenda yang pengen nyuruh dia gimana gitu. Natural itu bagaimana, karena tentu pasti gak mudah. Mungkin itu pergumulan saya, mungkin teman-teman yang lain juga demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Lius pertanyaannya. Musa silakan. Ya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaannya luas ya, macam-macam ya, walaupun mungkin enggak ini ya. Kalau tadi pertanyaan tentang Rick Warren, mungkin yang lain juga kenal. Saya nggak tahu Pak. Ya kalau ditanya itu apakah dia gagal atau apa, saya nggak tahu dan tidak bisa menghakimi dia juga gitu. Itu sebabnya tadi saya memulai diskusi ini dengan mengajak kita melihat dari 3 kemungkinan gitu kan. Tentu saja ada kemungkinan dia lalai, namanya juga manusia, ada kelalaian itu, maybe ya. Tapi itu bukan the only cause gitu kan, kemungkinan penyebabnya. Mungkin dia juga ada kelemahan gitu, ya, yang mungkin kurang gitu kan. Dan yang pasti dia terbatas juga, ya. Nah sedikit yang agak menyeleweng dari tema kita, ya ngomong juga. Jelas bunuh diri itu tidak berkenan bagi Tuhan ya. Tuhan tidak memperkenankan kita menjadi Tuhan atas hidup kita, terus menentukan sendiri kapan mesti berakhir misalnya ya. Tapi ya terus terang ada banyak misteri Pak di dalam peristiwa-peristiwa karena keterbatasan kita. Kita itu kan nggak tahu gitu loh waktu kejadiannya, waktu apa dan sebagainya. Jadi agak sulit kita mau mengatakan. Bahkan sampai orang mati karena bunuh diri itu, wah ini berarti ini dia masuk neraka misalnya, ini tidak sesuai pilihan dan sebagainya. Saya tidak ingin diskusinya ke sana karena kita memang nggak tahu. Suatu hari kita akan tahu, nanti kalau
ketemu gitu kan. Tapi memang ada banyak misteri begitu di dalam tindakan itu, bahkan dalam sepersekian second itu misalnya ya. Yang pasti kalau dia selamat ya, yang pasti kalau dia bersama dengan Bapa di surga, ya ada ada keselamatan di dalam dia yang itu yang menolong dia gitu, yang menyelamatkan dia ya, di dalam Kristus. Nggak mungkin nama yang lain kan gitu ya. Tapi peristiwa itu sendiri kita itu sangat terbatas untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi begitu. Jadi kita nggak bisa diskusi ke situ gitu Pak. Makanya kita harus mendoakan. Jadi kalaupun kita sudah terbaik pun ya, apakah masih ada peluang untuk gagal? Tentu saja ada, saudara. Ya, kita bukan Superman yang bisa semua ini. Karena itu tetap harus berdoa, berharap sama Tuhan, terus minta pertolongan Tuhan, kuatkan kita. Kalau kita harus menghadapi yang seperti itu, ya, enggak gampang ya. Dan kita harus punya concern juga sama teman-teman kita yang mungkin juga punya pergumulan seperti itu, tidak mudah. Begitu. Yang kedua Pak Lius tadi. Pak Lius ya? Iya. Pak Lius, oh ya tentang ini ya, kadang-kadang terlalu casual kita sehari-harinya. Jadi memang Pak, memang perlu di dalam kebiasaan kita membicarakan itu. Tadi saya bilang supaya nggak awkward ya. Tapi kadang-kadang ada momentum-momentum yang itu divine moment ya, yang kita perlu pakai untuk membicarakan dengan lebih serius gitu misalnya ya. Misalnya peristiwa-peristiwa yang memang bisa langsung menjadi topik itu menjadi lebih serius. Misalnya nih ya, yang mungkin biasa ada terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya peristiwa duka cita misalnya. Orang yang dekat dengan kita misalnya. Nah itu mungkin satu topik. Dia juga tahu kan ini ada kehilangan itu. Misalnya menceritakan tentang kemana orang yang kita kasih ini pergi, iman percayanya dan sebagainya begitu Pak. Misalnya itu. Jadi nggak cuman soal casualnya itu modal sehingga anak nggak merasa ini kok tiba-tiba ngomong yang lain gitu. Tetapi memang perlu ada momen-momen yang serius. Kadang-kadang itu dalam kegagalan anak Pak. Nah dalam pengalaman saya juga kadang-kadang itu Pak. Wah ketika ada kegagalan ya itu juga satu momentum tuh yang bicaranya tuh istilahnya orang sekarang tuh deep talk gitu loh ya. Ngomongnya sampai deep gitu, sampai ya bisa saling menangis antara orang tua dan anak. Dan orang tua, anak itu bisa akan appreciate ya. Kalau kita itu juga merendahkan diri kan ya. Mengakui kesalahan, terus ngomong apa adanya. Papamu juga misalnya juga pernah mengalami yang seperti kegagalan yang kamu alami itu. Tetapi Tuhan itu baik. Terus kembali diingatkan, terus ditantang dia untuk kembali kepada Tuhan. Diajak untuk menyesali. Boleh gak Papa doain kita mengaku dosa sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mati di kayu salib. Nah, itu Injilnya disampaikan juga gitu. Jadi ada momentum-momentum kan Pak. Di dalam kecasualan itu kadang-kadang ada peristiwa, nah kita mesti peka juga memakai peristiwa itu untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih tegas gitu. Mungkin gitu ya Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Muse. Teman-teman semua, oke sudah ditampilin ya dari Slido. Nanti setelah ini kita bisa lihat QR code tadi. Kalau yang nggak mau raise hand, nggak mau bertanya langsung, bisa ketik pertanyaannya di Slido yang QR code-nya tadi ada di layar. Nah, pertanyaan sudah muncul di layar Slido adalah bagaimana untuk berkomunikasi dan bertanya pada anak yang nggak mau terbuka dengan kita, bahkan sulit diajak bicara. Nah, gimana nih kira-kira, Mas? Ya, mungkin ada beberapa hal yang kita perlu mengerti juga ya. Khususnya kalau yang dimaksudkan tuh remaja, ya. Remaja itu memang kompleks sekali, ya. Bisa nggak sukanya bicara itu bukan karena misalnya kan seringkali remaja itu soalnya pakai label gitu loh. Misalnya ngomong, aku nih introvert. Gitu loh ya, wah itu sering ya. Langsung kayak dibentengi dengan introvert tuh jadi jangan ngomong sama aku gitu misalnya. Saya sering ngomong no. Ini kalau dalam teori psikologi perkembangan misalnya ya, itu memang fasenya gitu loh ya.
Sedangkan jasmaninya dia aja, secara fisik itu, hormonnya itu, gejolaknya itu wah luar biasa ya, banyak perubahan-perubahan. Laki-laki maupun perempuan ya. Ada perubahan-perubahan itu yang ya itu juga bisa menimbulkan keengganan, kecurigaan, macam-macam secara psikologisnya ya. Sehingga jangan label itu, dan kita juga jangan langsung melabel anakku ini memang introvert ya. Apalagi sampai terus pakai label yang lebih serius, anakku ini kukuai ya. Aneh memang dia nih. Loh, anak kita sendiri kok aneh ya. Kita ya ada investasi juga di situ kan ya. Nah, Saudara, jangan di label, Saudara. Mungkin itu memang waktunya, momennya, fasenya ya. Jadi juga perlu dikasih waktu juga, dikasih kelonggaran, jangan dipaksa. Seakan-akan anak itu kalau nggak mau cerita sama orang tua itu, oh kamu nggak boleh loh, kamu kok nggak cerita ya. Nanti itu pokoknya kita terus sampai harus dia ngomong. Saya kira bukan pemaksaan jalan keluarnya, Saudara. Tapi memang mesti dibangunkan suasana itu. Iya. Keterbukaan tuh seringkali muncul, Saudaraku, dari kita juga belajar terbuka, Saudara. Bagaimana mungkin kita paksa dia untuk terbuka, kitanya tidak pernah cerita apa-apa juga kepada dia tentang kita misalnya. Iya. Mengajar anak atau memberikan contoh keterbukaan kepada anak itu juga penting dilakukan oleh orang tua, kan gitu ya. Sehingga mereka juga boleh melihat, Saudara. Nah, baru yang terakhir kita ngomong anak memang lain-lain, ya. Jadi juga jangan sampai dianggap sangat salah kalau dia tidak pernah mau ngomong misalnya ya. Mungkin kita perlu melihat ada gaya komunikasi. Orang kan komunikasi itu macam-macam. Ada yang komunikasinya memang verbal terbuka, ngomong langsung direct ya. Ada yang komunikasinya itu senang kasih sign-sign gitu ya. Asal jangan sign kanan belok kiri, Saudara ya. Tapi ada kasih tanda-tanda yang kita mesti belajar lebih peka. Kita perlu mempelajari dia juga, melihat dia apa yang biasanya dia tunjukkan. Papa kok ngelihat kamu kayaknya lagi sedih ya? Terus bilang, enggak. Soalnya papa ngelihat, jadi diceritakan gitu. Kalau dia bisa mengkoreksi kita, nah itu mungkin tanda yang baik ya. Enggak, saya gitu tuh bukan karena saya lagi sedih. Saya begini. Terus dia mulai cerita misalnya. Yang enggak apa-apa kan kita ngomong, mencoba untuk tanya gitu. Daripada kita cuma gosipin dia sama istri atau sama suami kita ya. Anak kita tadi tuh gini ngomong-ngomong, tapi ngomong langsung aja sama dia ya, tanyain. Kok papa lihat kamu hari ini makannya sedikit? Kenapa ya? Apa mungkin ada masalah? Soalnya papa dulu kalau ada masalah itu makannya sedikit, misalnya ya. Membuka pembicaraan kan ya. Dia bilang enggak harus. Oh ya, kalau gitu apa penyebab? Ya saya cuma gini aja gitu misalnya ya. Oh ya? Tapi kalau misalnya kita ajak pembicaraan ya, yang bisa membuka, belajar untuk terbuka. Mungkin begitu kalau tips ya. Iya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan kedua nih masuk. Oke, yang mau nanya lewat Slido silakan scan. Sekali lagi sudah ada satu pertanyaan tambahan. Kita kasih kesempatan Ibu di depan ini untuk bertanya. Silakan, Bu. Saya Ibu Anace. Bukan kebetulan sih. Saya merasa bahwa panggilan hidup saya adalah dengan anak kebutuhan khusus. Jadi saya berkecimpung di dunia dengan anak kebutuhan khusus, terutama dengan gangguan neurologi, autis dan teman-temannya ya. Jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana menolong orang tua untuk menerima anak dengan gangguan neurologi berat, autis berat, cerebral palsy berat, kemudian speech delay berat ya. Lalu orang tua, jangankan bicara tentang Injil, menerima anaknya aja sudah sulit. Kemudian bagaimana menolong anak dengan kebutuhan khusus ini untuk mengerti Injil yang paling utama aja. Saya tidak bicara tentang doktrin, tentang apa, tapi aplikatif aja buat mereka. Karena fokus saya itu masih di life skill-nya dia. Tapi saya juga melihat bahwa
ini panggilan hidup saya adalah menolong dia juga untuk mengenal penciptanya dia, mengenal Kristus dan mengembangkan potensi yang Allah percayakan dalam hidupnya anak ini, meskipun kebutuhan khusus, dan menolong orang tua untuk melihat rencana besar Allah dalam hidup anak yang Tuhan percayakan. Jadi bagaimana menolong orang tua dan bagaimana menolong anak secara aplikatifnya aja. Karena secara teori tidak bisa ya, tapi aplikatif kita masih berupaya begitu. Sorry, dengan Ibu siapa tadi? Saya dengan Ibu Ana. Ibu Ana. Oke, teman-teman boleh kasih aplaus dulu untuk Bu Ana. Saya kira apa yang Ibu sedang dan terus kerjakan adalah satu langkah di depan kami semua yang ada di sini ya. Saya nggak kepikiran ada Ibu hadir untuk dengan tugas dan tanggung jawab membimbing anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini. Tapi kita akan coba dengar jawaban dari Muse Irwan. Silakan Muse. Iya, terima kasih Bu Ana. Nah, ini memang saya juga mengamati menjadi kebutuhan yang semakin besar ya di banyak gereja juga. Kemarin saya baru tanyain di gereja kami itu sekolah minggu mulai banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu gimana caranya ya? Guru juga kewalahan begitu kan. Jadi apakah harus di kelas khusus atau bagaimana dan sebagainya ya, diskusinya tentu panjang. Nah tadi Ibu pertanyaannya yang pertama tentang orang tuanya. Tentu orang tua yang memiliki pergumulan ini perlu support system ya bersama-sama karena memang tidak gampang kan ya. Saya tadi ngomong contoh-contoh saya itu semua yang kira-kira bukan kategori kebutuhan khusus. Itu pun aja ada kesulitan gitu kan. Memahami remajanya yang bukan tadi itu kan, bukan punya problem itu. Apalagi ya ditambah lagi dengan hal yang lebih khusus lagi. Nah kita perlu punya support system itu, ya perlu ditolong memang. Nah kan tiap kasusnya bisa bermacam-macam ya, tetapi memang orang tua perlu diajak untuk berpikir atau diajak untuk melihat bahwa apa yang mereka dapatkan itu bukan suatu kayak ini hukuman gitu loh, ya kepada keluarga mereka seakan-akan kok mereka yang diberikan sesuatu yang menjadi apa ya hukuman bagi mereka. Anak itu di Tuhan anugerahkan dalam tengah-tengah keluarga. Tadi itu untuk membangun keluarga itu boleh memiliki relasi kasih yang semakin serupa dengan Tuhan. Nah tidak gampang. Tetapi di sanalah pertumbuhan itu dibutuhkan. Kalau Tuhan mengizinkan ya hal seperti itu, tentu saja Tuhan juga akan menyediakan tangan pertolongannya untuk keluarga itu berjalan bersama Tuhan. Tidak mudah, tapi ada tangan Tuhan di sana. Nah itu yang orang tua perlu diingatkan, diajak untuk sama-sama berdoa dan seterusnya. Ya. Yang kedua tentang anak itu sendiri, bagaimana Injil tetap disampaikan. Nah kita memang jangan punya ekspektasi yang kayak yang tidak berkebutuhan khusus misalnya ya. Sampai dia bisa ngomong, saya percaya Yesus misalnya. Atau saya mengaku Yesus satu-satunya. Kadang-kadang kita memakai standar yang tidak tepat begitu. Tetapi dengan terus menceritakan, dengan terus mendoakan anak itu, kadang-kadang bahkan melalui lagu, ya, kadang-kadang seni itu masuknya soalnya kan kalau bicara neurologi tadi ya, otak itu juga bisa lain-lain gitu kan. Kalau kita mau ngomongnya kata-kata yang kita pengennya kan kalau mengaku itu melalui perkataan itu yang mungkin agak susah dia ini. Tapi persepsi dia terhadap apa yang dia terima itu melalui seni misalnya ya, lagu, musik, terus kemudian seni yang lain itu juga bisa membangun dia gitu. Kadang-kadang kita juga enggak tahu. Termasuk misalnya kalau contoh yang lain ya walaupun agak berbeda ya. Orang yang misalnya lumpuh sudah enggak bisa bicara, komunikasi gitu. Bagaimana kita bisa mendoakan dia atau menceritakan dia untuk terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang lumpuh itu, ya sampai dia bisa nangis misalnya ya. Tapi kita kan nggak tahu dia mikir apa ini, ngomong apa, nggak ada yang tahu juga gitu loh. Tetapi iman kita percaya Tuhan itu luar biasa, Tuhan bisa memakai apapun untuk menolong dia gitu. Ya. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya juga ya, saudara di surga itu banyak surprise. Ya, you will be surprised ya, hal-hal yang kita tidak nyangka
yang hal-hal yang kecil aja ya, yang kita lakukan, orang bisa lupa apa yang kita lakukan, saudara. Kita sendiri bisa lupa kalau kita pernah melakukan itu, tapi Tuhan tidak pernah lupa itu loh. Dan Tuhan memberkati itu. Gitu. Dulu ada satu lagu judulnya Thank You for Giving to the Lord ya. Yang ngomong gini, waktu itu dia jalan di surga ya, jalan yang indah itu ya, emas dan permata. Terus ada orang datang gitu loh, ngomong thank you for giving me to the Lord katanya ya. Dia bilang siapa orang ini, tidak kenal gitu loh. Terus orang itu bilang, waktu itu kamu pernah ngajar sekolah minggu ya, berdoa, kamu pimpin doa. Dalam doamu itu saya ambil keputusan dalam hatiku, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kaget ya. Saudara, di surga itu banyak surprise yang bikin kita itu meneteskan air mata kebahagiaan. Kok Tuhan ingat ya? Kok Tuhan bisa ya pakai ya? Saya cuma ngomong sederhana loh. Tapi kok bisa membawa satu jiwa ini percaya kepada Tuhan. Yang kita tidak pernah tahu bahkan. Tabur itu saudara. Itu kan perumpamaan kambing dan domba itu kan gitu. Domba itu sampai tanya, kapan aku pernah lihat engkau lapar, nggak kasih makan. Lihat engkau haus, kasih engkau minum. Dia nggak sadar. Tuhan bilang apa yang kau lakukan terhadap saudaraku yang lemah ini, engkau melakukan terhadap aku. Yang lemah itu saya kira termasuk yang berkebutuhan khusus, Bu. Iya, iya. Saudaraku yang lemah ini engkau melakukan untuk aku. Bahkan secara result itu kita tidak mendapatinya di dunia. Tapi Tuhan itu ajaib. Itu yang membuat kita dibilang di dalam persekutuan dengan Kristus jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Ya. Sip. Ya, terima kasih, jawaban yang luar biasa menurut saya. Musuh, ada 2 pertanyaan dari Slido. Pertanyaan pertama berbunyi begini, bagaimana agar kami sebagai orang tua tidak merasa usaha mendidik anak kami itu sia-sia meskipun belum melihat hasil yang baik. Hasilnya mungkin anaknya berespons, bertobat, kita nggak tahu ya. Yang kedua, sekalian ya Musuh ya, secara praktiknya, kebiasaan apa saja sih yang kira-kira butuh dibiasakan ke anak sejak dini supaya bisa melakukan casual talk? Mungkin kayak saat teduh bareng atau bagaimana begitu. Oke, thank you. Yang pertama dulu ya, tadi saya baru kutip ayatnya ya. Bagaimana supaya kita tahu nggak sia-sia ya di dalam persekutuan dengan Kristus ya. Saudara, kita lakukannya bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, kita tahu apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau kita lakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tentu itu sia-sia, saudara ya. Nah, terus bawa Tuhan ya. Tuhan menjadi Tuhan kita yang menolong kita setiap pagi. Kita minta Tuhan yang memimpin perjalanan hidup hari ini. Apa yang aku lakukan bagi anakku dan seterusnya, saudara ya. Walaupun belum melihat hal yang baik, tapi apa yang kita bawa kepada Tuhan itu kita tahu bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia ya. Nah, itu yang akan menolong kita. Gitu. Yang kedua, praktik ya. Butuh dibiasakan ke anak supaya casual talk mungkin kayak. Nah, mungkin saya bilang gini ya. Jangan memulai sesuatu itu dengan muluk. Saya mau saat teduh tiap pagi dengan anak saya misalnya ya. Susah bangun ya mesti. Ya, itu yang sering kali langsung kempes ya. Karena kita pompanya kekencengan gitu ya. Jadi itu yang gampang kempes, saudara ya. Mungkin make something yang memang bisa kita bertahap lebih baik lagi begitu ya. Misalnya at least kita punya 1 minggu 1 kali mesbah keluarga ya. Kita duduk sama-sama waktu lagi makan malam, kita komitmen makan malam 1 minggu 1 kali bersama-sama lengkap keluarga. Setelah makan atau sebelum makan kita mau sharing dulu, baca sebagai papa, baca ayat firman Tuhan, terus kita berdoa bersama-sama. At least itu loh. Ya. Nah nanti kalau sudah lebih ini lagi kita mau tambah lagi dan seterusnya, tentu akan semakin lebih baik. Tapi jangan muluk-muluk. Biasanya yang muluk-muluk itu yang langsung kempesnya paling cepat ya. Begitu usul saya. Ya, kan kesannya agak menakutkan ya. Tiap pagi bangun jam 5 gitu ya misalnya. Oh, apalagi ya. Padahal tidak pernah bangun jam 5 juga.
Baik, baik. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, sekarang sudah jam 18.39. Kita dikasih waktu sampai jam 18.40. Jadi waktu kita practically sudah selesai dan sangat terbatas waktunya. Sebenarnya kita punya banyak lagi pertanyaan dan saya juga punya beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita tanya langsung ke beliau. Jadi atau kita WA boleh ke kami, ke saya. Nanti kita coba forward WA-nya ke Musa Irwan. Kita kasih aplaus dulu untuk Musa Irwan. Ya, sebelum kita menutup sesi ini, Musa Irwan mungkin ada 1, 2, atau 3 pesan praktis bagi kami semua yang hadir pada sore hari ini untuk ya take home message-nya untuk kita semua. Di samping banyak sekali yang tadi kita sudah pelajari, ya silakan Musa. Saudara, ada 2 hal mungkin yang saya mau tekankan, saudara. Yang pertama adalah mewakili suara anak muda, saudara ya. Saudara, anak muda hari ini itu menghadapi pergumulan yang jauh lebih kompleks daripada kita. Kita perlu punya concern itu. Ya. Saya sering ngomong sama mereka, tiap hari itu kalian tuh baca sesuatu ya, baca itu dari pagi sampai malam, itu lebih banyak dari yang saya baca itu. Nah baca itu nggak harus baca buku, soalnya mereka sekarang nggak baca buku ya. Baca iklan lah, scroll lah, apapun lah. Itu jumlah kata-katanya itu lebih banyak dari yang saya baca itu. Nah, itu membuat 3 hal saudara yang terjadi. 1, mereka itu kehausan akan relasional. Mereka seperti connected, tapi sebenarnya dikuras untuk sesuatu yang membuat mereka banyak kecewa, banyak mereka kurang percaya, banyak fake dan sebagainya. Sehingga kehausan relasional itu kuat sekali sebenarnya ya. Yang kedua adalah anxiety, ya. Terkenal sekali mereka itu anxious, khawatir karena taunya terlalu banyak, ya. Segala gelap lah, apalagi tidak baik-baik saja lah, apalah, tidak ada kerjaan lah, dan sebagainya ya. Anxiety-nya besar sekali. Dan yang ketiga, manusia bagaimanapun kan terbatas. Kalau taunya tidak banyak, ya tidak luas, seringkali itu menolong untuk dia lebih dalam. Tapi ketika luas, seringkali itu dangkal itu, saudara. Nah kita perlu menolong sebenarnya untuk mereka belajar dive lebih dalam itu. Nah pergumulan yang sangat kompleks ini, saudara, mereka butuh pertolongan. Saya sering ngomong ya, ini sambil kasih, tapi saya ngomongin gereja yang jauh lah, saudara ya, gereja jauh lah. Kita itu kadang-kadang tuh suka berdoa buat orang sakit, betul ya? Doa Rabu lah, doa apalah, kita sering doa orang sakit. Kita sering doa buat orang-orang tua, yang setua, yang tidak kuat gitu. Tapi kita jarang doa buat anak muda, saudara. Kayak anak muda itu bisa lah, bisa sendiri lah. Apa perlu ya didoakan gitu? Masih muda, malu lah didoakan. Padahal mereka sedang menghadapi tantangan dunia yang luar biasa hari ini. Saya sering ngomong gini, kalau kita jarang berdoa buat anak muda hari ini, jangan berani mengkritik mereka kalau mereka itu jatuh dalam dosa. You tidak berhak mengkritik. Bahkan you doa aja tidak pernah kok mau kritik mereka. Kita harus banyak berdoa. Mereka biar Tuhan tolong. Mereka sedang bergumul antara, tidak usah ngomong bunuh diri ya, pornografi lah, spiritualitas lah, di tengah-tengah keraguan mereka. We have to pray for them. Mereka itu justru yang menghadapi tantangan yang sangat berat hari ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi sendiri tanpa doa, saudara? Amin. Gereja harus banyak berdoa buat anak mudanya. Ya. Yang kedua, yang terakhir, saudara, kita ini butuh satu dengan yang lain. Ya. Soalnya orang timur itu sering malu itu, saudara ya. Kalau orang Tionghoa bilangnya, caca toyo ke penanian de cing, ya. Kita sendiri punya masalah sendiri-sendiri. Cajopu ke wayang ya. Keburukan keluarga jangan ngomong orang ya. Kita punya anak yang kita diem ya. Nggak berani kita buka suara, kita ini ya. Dan saya bukan ngajak kita kepo, saudara ya. Kepo terus ngurusin anak orang. Pak, anak lu gimana? Kok kepo bener ya ini ya, kok terlalu pengen tahu ya. Tetapi kita itu butuh satu dengan yang lain, saudara. Dan gereja itu memang Tuhan maksudkan untuk itu. Untuk kita boleh saling, kita tubuh Kristus harus saling menolong, saudara.
Apa yang kita lebih, kita bantu mereka yang lain. Apa yang kita punya pengalaman yang lebih di satu yang lain, kita bisa mendukung yang lain. Nah itu tujuannya. Gereja itu bukan untuk duduk sama-sama hari Minggu tok, terus selesai. Kita harus punya perhatian anaknya. Kita ingat gak teman kita ini anaknya berapa, namanya siapa, pergumulan. Itu yang kita saling bisa menguatkan, saling mendoakan. Saya harap pertemuan seperti ini gak cuma kita datang kan ada acara, tetapi kita juga bisa saling connected satu dengan yang lain. Itu baru gereja, saudara. Kalau saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau enggak itu kita cuma show saja, pertunjukan saja. Bubar ya bubar gitu. Tapi harus ada relasi, saling mendukung. Baik, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk Lasa Irwan. Ya, Musa sudah menyebutkan hal-hal yang sangat membumi bagi kita dan kita bersyukur gereja menggalakkan yang namanya home group ya. Jadi kita diingatin lagi yang belum ikut home group, belum ikut KTB, silakan ikut, silakan join, dan di situ kita nggak kepo, kita justru sama-sama sharing berbagi hal yang sama-sama kita hadapi di tempat kita, di rumah tangga kita masing-masing. Izinkan saya menutup sesi ini dengan dua quote. Quote yang pertama dari Billy Graham. Dia menulis berkata begini di buku tentang The Journey of Living Faith in Uncertain World. Dia menulis, love your children and let them know that you love them. Children who experience love find it far easier to believe God, that God loves them. Oke. Yang kedua, saya mengutip Markus 10:14. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi tugas kita mengantar mereka melalui momen seperti ini. Kita kasih aplaus lagi untuk saya akan kembalikan kepada Pak Ferdi untuk melanjutkan sesi kita. Terima kasih.